semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Hari ini ada kisah pasangan muda suami istri yang sangat bahagia tapi terputus oleh lautan. Langsung saja, mari kita saksikan bersama. Cinta terputus oleh lautan. Di sebuah desa nelayan yang terletak di pesisir yang indah, hiduplah pasangan muda suami istri yang bernama Anna dan Marco. Mereka adalah pasangan yang sangat mencintai satu sama lain, seolah-olah mereka adalah dua jiwa yang telah ditakdirkan untuk bersama. Cinta mereka tumbuh dari persahabatan di masa kecil menjadi kasih sayang yang mendalam. Anna adalah seorang wanita yang cantik dengan mata biru yang indah, sementara Marco adalah pria yang kuat dan penuh semangat. Mereka memiliki rumah kecil yang sederhana terletak di tepi pantai, dengan jendela besar yang menghadap ke lautan yang tenang dan indah. Mereka hidup penuh dengan kebahagiaan. Anna dan Marco bekerja keras sebagai nelayan setiap hari. Mereka bangun pagi sebelum matahari terbit, bersiap-siap untuk pergi ke laut dan menangkap ikan. Meskipun pekerjaan mereka berat dan penuh tantangan, mereka selalu melakukannya dengan senyum di wajah mereka, karena mereka tahu bahwa mereka bekerja untuk masa depan bersama yang mereka impikan. Pagi itu, langit tampak cerah dan ombak tenang, sehingga Anna dan Marco beserta nelayan lainnya memutuskan untuk pergi ke laut untuk menangkap ikan. Mereka berlayar sangat jauh dari pantai. Mereka tak menyadari bahwa badai besar sudah mulai terbentuk di kejauhan. Ketika badai tiba-tiba datang, angin kencang dan ombak besar menghantam perahu mereka. Mereka berjuang dan bertahan hidup di tengah badai yang mengerikan. Anna dan Marco mencoba sekuat tenaga mereka untuk menjaga perahu mereka agar tidak terbalik, tetapi ombak yang bergelora terlalu kuat. Akhirnya, perahu mereka terbalik, memisahkan Anna dan Marco di tengah lautan yang gelap dan berbahaya. Mereka berteriak satu sama lain, tetapi suara angin dan ombak sangat kuat sehingga memadamkan suara mereka. Anna terombang-ambing di lautan selama beberapa jam, sebelum dia akhirnya terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak terlalu jauh dari desa mereka. Dia selamat dari badai dan berterima kasih kepada Tuhan karena masih bisa hidup, tetapi hatinya hancur saat dia menyadari bahwa suaminya Marco tidak ada di sana. Anna mencari-cari Marco kemana-mana di pesisir pulau, tapi suaminya juga tidak ditemukan hingga dia putus asa. Dia hanya bisa berdoa dan berharap agar suaminya juga selamat, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Selama berbulan-bulan, Anna hidup sendirian di pulau itu. Dia selalu membayangi bayangan Marco dalam hatinya dan berdoa setiap hari agar suatu hari mereka dapat bersatu kembali. Dia membangun gubuk sederhana untuk melindungi dirinya dari bahaya binatang dan mencari makanan dari sumber daya alam pulau tersebut. Meskipun dia berhasil bertahan hidup, kesepian yang mendalam selalu menghantuinya. Anna menyusuri pantai setiap hari, menatap lautan yang pernah menjadi saksi cinta mereka yang indah. Dia merindukan senyuman Marco, tawa mereka bersama, dan sentuhan lembutnya. Sementara itu, warga di desa mencoba mencari tahu nasib Anna dan Marco, karena sudah berbulan-bulan mereka tidak kembali ke desa. Lalu warga desa mengorganisir pencarian besar-besaran, mengirim kapal nelayan dan peralatan penyelamatan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada pasangan muda yang saling mencintai tersebut. Namun, meskipun mereka berusaha keras, mereka tidak pernah menemukan tanda-tanda keberadaan Anna atau Marco. Lama-kelamaan, berita tentang Anna dan Marco mulai meredup di desa mereka.
Beberapa warga desa masih terus berharap bahwa mereka akan kembali dengan selamat, tetapi warga banyak yang kehilangan harapan. Pasangan ini, yang begitu mencintai satu sama lain, tampaknya telah hilang selamanya di lautan yang luas. Pada suatu hari, Anna melihat seorang nelayan yang berlayar mencari ikan, lalu Anna memanggilnya dan meminta bantuan agar dia diantar ke desanya. Lalu nelayan tersebut bersedia mengantar Anna ke desanya. Kemudian setelah sesampainya di desa, penduduk desa pada terkejut melihat kedatangan Anna. Mereka bertanya-tanya, suaminya Marco kemana? Lalu Anna menjelaskan kepada warga tentang musibah yang telah terjadi pada dirinya dan suaminya. Anna menjalani hari-harinya dengan hati yang hampa. Dia menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat cinta sejatinya lagi. Dia menjalani hidup sebagai seorang janda dan melanjutkan pekerjaannya sebagai nelayan, tetapi kebahagiaannya tidak sama seperti dulu lagi. Setiap dia pergi ke pantai, dia masih berharap agar bisa melihat Marco kembali. Setiap kali dia melihat kapal nelayan yang berlayar di kejauhan, hatinya berdebar-debar, berharap bahwa salah satunya adalah Marco suaminya. Namun, kecewa selalu datang saat kapal itu mendekat dan dia menyadari bahwa Marco tidak ada di dalamnya. Pada sore hari yang mendung, Anna sedang duduk di pantai, merenungkan nasibnya yang sangat menyedihkan itu. Dia masih sangat merindukan Marco lebih dari yang bisa diungkapkan. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang mengkilap di pasir. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah cincin pernikahan mereka yang pernah dia kenakan, dan itu tertanam dalam pasir. Anna segera mengambilnya, dan air mata mengalir dari matanya. Cincin itu mengingatkannya pada cinta mereka yang kuat dan janji yang mereka lakukan satu sama lain. Anna memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menyerah mencari Marco, meskipun semua orang tampaknya telah melupakan tentang musibah mereka. Dia percaya bahwa jika cinta mereka sungguh-sungguh, maka suatu hari mereka akan bisa bersatu kembali, meskipun harapan itu sangat tipis. Dia tahu bahwa suaminya telah menjadi bagian dari lautan. Cerita ini adalah pengingat tentang betapa kuatnya cinta sejati. Anna dan Marco mungkin terpisah oleh lautan yang luas, tetapi cinta mereka tetap hidup abadi di dalam hati mereka masing-masing. Cinta mereka mengukir kenangan yang tak akan pernah pudar selamanya. Demikianlah kisah singkat hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.